Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Chandra Dewi, Guru SDN 2 Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan aksi nyata kurikulum Merdeka Mengajar topik 1, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Topik Merdeka Belajar meliputi 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ada 5 modul Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai seorang guru, kita tentunya telah melalui berbagai proses yang panjang sehingga kita sampai pada profesi hebat ini. Kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantoro, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan sebagai tuntunan yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar dapat selamat dan bahagia. Peran pendidik menuntun murid agar bisa bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan perintah dan sanksi merupakan metode pengajaran kolonial yang sudah tidak relevan lagi pada masa sekarang. Ki Hajar Dewantoro mengenalkan sistem among. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Seorang guru haruslah memberi contoh yang baik. Seorang guru haruslah membangkitkan semangat muridnya, bukan melemahkan semangatnya. Seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan muridnya menjadi orang yang mandiri dan merdeka. Menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya, memunculkan budi pekerti yang menandakan bahwa dia manusia yang merdeka. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Meliputi 3 kodrat, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan, pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak cepat. Sebagai guru perlu mengantisipasi dan membaca perubahan tersebut. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid itu berada. Kodrat zaman, perubahan zaman merupakan hal yang tidak dapat dicegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan.
Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Meliputi menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, rasa, sehingga menghasilkan karsa. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi didasarkan dua teori utama. 1. Teori tabula rasa. Kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Yang kedua, teori negatif. Ibarat kertas yang sudah berisi penuh dengan coretan. Kedua teori itu oleh Ki Hajar Dewantara diintegrasikan menjadi satu, menjadi teori konvergensi. Teori ini memperjelas arti dan maksud tulisan yang samar. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Selamat dan bahagia. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Sistem AMOM. Sistem AMOM bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Guru diharapkan memiliki mindset AMOM terlebih dahulu sebelum mempraktekkan metode AMOM. Merdeka Belajar Abad 21. Kompetensi Abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Sumber pengetahuan terbuka luas dan beragam bentuknya. Ki Hajar Dewantara berpesan, tuntunlah murid sesuai dengan zamannya. Guru hanyalah sebagai fasilitator dalam membimbing murid. Dapat disimpulkan bahwa Merdeka Belajar bertujuan untuk mengantarkan murid merdeka atas dirinya. Sebagai pendidik, kita hanya bisa memfasilitasi, mendampingi, dan menuntun melalui olah, cipta, rasa, dan karsa agar murid bisa menjadi manusia yang merdeka, yaitu manusia yang dapat bersandar atas kekuatannya sendiri dan tidak tergantung pada orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.